Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan kedua Cybercrime ya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan implementasi dari Undang-Undang ITE. Nah, jadi implementasi dari Undang-Undang ITE ini akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang lahirnya Undang-Undang ITE. Itu ada globalisasi informasi. Nah, yang kedua ada lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Ketiga, pentingnya menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan kesatuan nasional demi kepentingan nasional. Jadi kalau ada ITE, Undang-Undang ITE ini, maka akan menjadi kesatuan ya. Jangan sampai tidak ada keseragaman pemikiran mengenai hukum dari cyber itu sendiri. Kemudian ada manfaat teknologi informasi dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi ada manfaat ya dari teknologi ini, maka perlunya pengaturan dari hukum cyber itu sendiri. Kemudian mencegah penyalahgunaan teknologi informasi agar tidak bertentangan dengan nilai agama, sosial, budaya masyarakat Indonesia. Nah, artinya di sini dengan adanya hukum ITE itu sendiri ada perlindungan ya terhadap nilai-nilai agama, sosial, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Nah, Undang-Undang ITE ini awalnya disahkan pada 25 Maret 2008. Terdiri dari 54 pasal dan 13 bab. Memuat aturan menyangkut transaksi elektronik, memiliki kekuatan hukum terutama pada persoalan transaksi ekonomi keuangan atau perbankan ya. Kemudian dia juga mencegah kejahatan di dunia maya, mencegah kejahatan kekayaan intelektual, pembajakan ya, mengatur tentang pembatasan pornografi, penyebaran informasi judi, penyalahgunaan kesusilaan, penyadapan, hacking, penggangguan sistem elektronik dan sebagainya. Nah, ini ada contoh situs Kominfo di device hacker pasca pengesahan Undang-Undang ITE. Nah, ini ya, dihack. Nah, perbuatan yang dilarang itu ada penyebaran asusila, perjudian, pencemaran nama baik, dan pemerasan. Ada penyebaran berita bohong, penyebaran rasa benci dan permusuhan, SARA ya. Mengancam dan menakut-nakuti, membobol, mengakses secara ilegal sistem elektronik milik orang, pihak lain, penyadapan, merusak data elektronik, membuat menjual software untuk membobol sistem elektronik. Kemudian di sini ada bab yang dilarang ya, perbuatan yang dilarang, bab 7, ada yang melanggar kesusilaan. Nah, ini yang kedua perjudian ya, muatan penghinaan, pencemaran nama baik, dan pemerasan. Berita bohong, menimbulkan rasa kebencian, permusuhan ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Di dalam pasal 29-nya ada ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Nah, ini pidana pelanggaran perbuatan yang dilarang dalam hukum ITE ini, maksimum penjara itu mulai dari 6 sampai 12 tahun. Dendanya 600 juta sampai 12 miliar. Nah, kalau dalam undang-undang baru itu hukumannya bervariasi ya. Ada minimal dia sampai 4 tahun. Nah, kemudian ini ada pencemaran nama baik ya. Ada yang 6 tahun, ada yang 4 tahun ya. Denda maksimal 1 miliar. Membobol situs yang diancam penjara maksimal 10 tahun, denda 10 miliar. Nah, ini ya. Jadi memang ITE ini tidak bisa sembarangan digunakan cyber ini. Perlu ada hukum yang mengatur agar tidak sembarangan. Nah, di sini juga ada suatu slogan ya. Undang-undang ITE mengancam kita ya, atau membatasi kita.
Ya memang sebenarnya bukanlah dibatasi, tapi hakikat awalnya adalah untuk melindungi, menjaga agar tidak sembarangan menggunakan media cyber. Nah, ini 7 poin dari revisi Undang-Undang ITE itu, ya. Dia harus sesuai dengan KUHP, tapi dia masuk dalam delik aduan, ya. Jadi harus ada pengaduan, ya, ITE ini. Yang kedua, ada ancaman pidananya dari 6 tahun jadi 4 tahun, ya. Denda dia 1 miliar, ya, menjadi 750 juta. Kemudian juga menurunkan ancaman kekerasan dari pasal 29 itu dari 12 tahun menjadi 4 tahun. Denda 2 miliar jadi 750 juta. Jadi memang Undang-Undang ITE yang baru 19 tahun 2016 itu memang mengurangi hukuman ITE yang tadinya sangat ketat menjadi ringan. Apalagi untuk pencemaran nama baik, ya. Karena banyak sekali disalahgunakan orang untuk melakukan kriminalisasi. Nah, kemudian ada putusan MK juga yang mengamanatkan bahwa tata cara interpretasi dari Undang-Undang ITE itu harus terkait dengan keberadaan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum. Nah, jadi alat buktinya itu adalah keberadaan informasi elektronik itu sendiri. Kemudian juga ada acara penggeledahan, ya, penyitaan, penangkapan dan penahanan. Kemudian juga ada juga pegawai, ya, pegawai negeri, ya. Pegawai negeri, penyidik pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang untuk menjadi penyidik untuk memutuskan akses terkait pidana cyber itu sendiri. Kemudian ada menambahkan ketentuan right to forgotten, kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggaraan sistem elektronik. Nah, pelaksanaan ini dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan keadilan. Nah, ini kebaharuannya, ya. Yang ketujuh itu memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebar luasan konten negatif di internet. Nah, ini ada kasus Prita Mulyasari melawan Rumah Sakit Omni, ya. Nah, ini kasus Prita ini memang saat itu mencari keadilan terhadap rumah sakit. Tapi malah rumah sakit itu yang mengadukan Prita kepada pengadilan atas perusakan nama baik rumah sakit. Padahal memang Prita itu sendiri yang ingin mencari keadilan, walaupun keadilan yang dia cari itu menggunakan media cyber yang akhirnya merusak nama baik rumah sakit. Tapi memang masyarakat sangat marah, ya, ketika Prita diadili terhadap sesuatu yang dia buat atas dasar dia sendiri dizolimi dari rumah sakit itu sendiri. Nah, kemudian ada kasus penyebaran konten asusila. Ini kita lihat, ya, Undang-Undang ITE memakan korban, judulnya. Ibu 3 anak asal Sumatera Barat divonis 6 bulan penjara, denda 100 juta gara-gara chatting dengan teman FB-nya, ya. Nah, ini ada konten asusila, jadinya dia bisa kena. Kemudian ini juga, ya, dituduh chatting melalui FB Wisnieti, tapi dia dibebaskan di pengadilan. Kemudian juga ada kasus yang pernah mencuat, ya, pasangan artis Ariel dan Luna Maya. Nah, ini juga, ya, kasus ITE. Ada juga kasus konten Sarah Budiani yang mengunggah video Ahok, ya, Ahok yang menjelekkan Islam, ya, surat Al-Maidah. Kemudian juga ada
Alexander Aan di penjara 30 bulan ya, karena Facebook yang menyebut dirinya seorang ateis. Nah ini ya, CPNS Kabupaten Darmasa Alexander Aan diamuk massa. Statusnya di Facebook mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, katanya. Karena ia melihat masih banyak kesengsaraan di dunia dan banyak kesengsaraan hidup. Nah, Alexander Aan ini kena pasal 15.6A KUHP tentang penistaan agama. Tapi karena dia adalah menggunakan media cyber, maka dia kena Undang-Undang ITE pasal 27. Saat itu masih Undang-Undang 11 2008. Yang mana dia dijatuhi hukuman penjara 2,5 tahun, denda 100 juta. Nah, jadi memang banyak sekali yang marah ya dengan mudahnya Undang-Undang ITE mengkriminalisasi masyarakat. Tapi tanpa Undang-Undang ITE pun masyarakat akan lebih semena-mena dalam menggunakan cyber ya. Serba salah jadi kita. Antara kebebasan berekspresi dan menjaga kedaulatan nasional dan keadilan individu dalam dunia cyber. Nah, ada pedoman pemberitaan ya dalam media cyber ini. Seperti isi berita adalah segala yang dibuat atau dipublikasikan seperti gambar, artikel, suara, video, dan lain-lain ya. Nah, dalam pedoman berita ini diatur juga ya aturan-aturan terkait dengan cyber. Nah, mungkin itu kawan-kawan semua terkait dengan materi kedua. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.